semuanya, kenalin aku Desvita Rahmayani dengan NIM 2020901033 dari kelas PI 1. Nah, di video ini aku mau ngebahas tentang konseling individu dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Uyun. Nah, teman-teman, kalian penasaran gak sih tentang konseling individu? Kalian mau nggak kalau aku bahas tentang konseling individu lebih dalam? Kalau mau, yuk tonton video berikut ini. Nah teman-teman, jadi di video ini bakal ngebahas lebih jauh dan lebih lanjut lagi mengenai konseling individu. Bagi kalian yang penasaran, boleh banget disimak video ini. Oke, bagi teman-teman tadi yang belum kenal atau lupa, kenalin lagi, nama aku Desvita Rahmayani dari kelas PI 1. Oke, selanjutnya langsung aja ya kita mengenal tentang psikologi pendidikan. Nah, jadi di negara-negara berkembang ataupun negara maju, pendidikan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tercermin dari perilaku masyarakat atau wali siswa yang mencarikan sekolah atau universitas yang bermutu bagi anaknya. Orang tua ini rela mengeluarkan uang dengan tanpa perhitungan ketika sekolah itu dianggap bermutu, sekalipun sekolah itu mahal. Nah, lembaga pendidikan ini juga mulai banyak bermunculan, mulai dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan universitas. Bahkan lembaga-lembaga non-formal semisalnya kursus atau bimbingan belajar ataupun lembaga pelatihan juga mulai bermunculan. Oke, di slide selanjutnya kita bakal ngebahas tentang apa sih itu psikologi pendidikan. Nah, ilmu jiwa pendidikan yang lebih dikenal dengan psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, berasal dari bahasa Yunani. Jadi secara harfiah, psikologi ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa, namun yang dipelajari bukan jiwa manusia ya teman-teman, tapi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Adapun mengenai pendidikan, berasal dari kata didik, mendapat awalan sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberikan latihan. Dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi dalam Dictionary of Psychology 1972, pendidikan diartikan sebagai the institutional procedure which are employed in accompanying the development of knowledge, habit, attitude, etc. Usually the term is applied to formal institution, yang berarti pendidikan tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Pendidikan dapat berlangsung secara informal dan non-formal, disampaikan secara formal. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal ngebahas nih apa sih perbedaan konseling dan berbincang-bincang. Jadi perbedaan antara konseling dan bincang-bincang ini terletak pada jika konseling merupakan suatu tugas untuk memecahkan konflik yang mendasari timbulnya masalah pribadi, sedangkan bincang-bincang adalah merupakan bagian dari konseling. Jika tidak berbincang, bagaimana masalah akan terselesaikan? Nah, pada kegiatan berbincang-bincang ini juga perlu memiliki kriteria teman-teman. Salah satu kriterianya itu adalah adanya rumusan sasaran atau tujuan yang akan menjadi pusat pembicaraan. Yang kedua, adanya pengungkapan yang mendalam pada masalahnya. Yang ketiga itu menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif dengan jalan merumuskan alternatif-alternatif dan perkiraan konsekuensi masing-masing alternatif. Dan yang terakhir, rumusan akhir yang memungkinkan siswa meninjau secara kritis hal-hal yang telah dibicarakan dan mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembicaraan pada konseling berikutnya pula diperlukan. Nah, di slide selanjutnya ini bakal ngebahas tentang asal mula bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling ini berasal dari Amerika Serikat dengan tokohnya Frank Parson.
Jadi pada awalnya terdapat dua tradisi bimbingan dan konseling. Kedua tradisi bermula di negara Amerika Serikat. Tradisi ini melakukan bimbingan lahir dari didikannya Biro Vokasional di Boston 1008 oleh Frank Person. Nah, sasaran bimbingan pada saat itu adalah pembaharuan masyarakat dan pengembangan berbagai keterampilan khusus untuk membantu para pekerja atau remaja mendapatkan lapangan pekerjaan. Lambat laun disebut juga dengan psikologi konseling yang berdasarkan pengembangan individu normal dalam segi pribadi dan sosial maupun dalam bidang-bidang vokasi atau edukasional. Teman-teman, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang persyaratan dasar konseling. Ada 4 persyaratan dasar yang diperlukan bagi keberhasilan konseling. Nah, yang pertama ada siswa bersedia bekerja sama dalam proses konseling. Yang kedua, konselor memiliki keterampilan, pengalaman, dan sikap pribadi yang tepat untuk dapat berfungsi secara efektif. Yang ketiga, adanya ruang yang tepat untuk konseling. Yang keempat, yaitu konseling hendaknya membentuk hubungan yang memungkinkan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, apa saja sih peran konselor untuk siswa? Nah, salah satu peran konselor dalam proses konseling adalah memperjelas proses bantuan kepada siswa dengan keterampilan yang telah dipelajarinya maupun pengalaman yang diperolehnya. Konselor memberikan gambaran yang menerangkan hal-hal mengenai tugas konselor dan hal-hal yang dapat diharapkan didapat dari siswa dari konselor. Oke, di materi terakhir ini tentang bagaimana sikap dan keterampilan konselor yang baik. Jadi sikap dasar dan keterampilan yang baik itu dilihat dari perilaku yang menganut etika. Maksudnya di sini konselor ini kan berhubungan dengan orang banyak dan kadang-kadang mendapatkan berbagai keterangan yang sifatnya rahasia. Nah, seorang konselor ini harus berperilaku yang menganut etika dengan menjaga kerahasiaan. Lalu yang kedua ada fleksibilitas, di mana konselor harus selalu siap dalam perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan. Konselor hendaknya tidak bersikap kaku, ia harus tetap waspada pada perubahan sikap siswa dan harapan siswa terhadap dirinya. Lalu ada lagi yang ketiga tentang kompetensi intelektual. Di sini konselor dituntut untuk memahami mengenai perilaku manusia, pemikiran yang perspektif, dan kemampuan untuk mengintegrasikan kejadian sekarang dengan latihan dan pengalaman pada masa lalu. Lalu, kemampuan untuk berpikir sistematis juga diperlukan untuk konselor karena terbukti esensial untuk membantu siswa memuaskan sasaran, menempatkan kejadian pada perspektif yang tepat, dan mempertimbangkan alternatif serta mengukur keberhasilan konseling. Yang keempat ada penerimaan. Nah, di sini banyak peneliti telah meneliti dan menyatakan bahwa sedikit sekali keberhasilan konseling bila yang digunakan adalah pemberian nasihat, persuasi, dan ancaman. Banyak siswa datang pada konselor untuk mendapatkan pengertian dan bantuan. Mereka datang menyandang harapan, ketakutan, ragu-ragu, dan kecemasan. Lalu ada yang kelima, itu pengertian. Konselor di sini hendaknya mempunyai pengertian terhadap siswanya. Dengan kemampuan berkomunikasi dengan yang baik dan pengertian, konselor dapat membantu siswa untuk merumuskan sasaran, membebaskan pikiran siswa agar dapat mengeksplorasi aspek-aspek masalah yang belum tergali, lalu merumuskan alternatif-alternatif permasalahan. Yang keempat, mengubah perilaku belajar tertentu. Yang kelima, memperkirakan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi. Nah, yang terakhir ini adalah kepekaan. Di sini konselor hendaknya jujur dan tulus dalam bersikap. Bila konselor mengharapkan siswa membuka diri, maka ia harus menandainya dengan hubungan yang benar-benar jujur dari pihaknya. Namun tetap ada batasan dan bagian rahasia yang tidak boleh dikatakan sesuai dengan etik konselor. Nah, teman-teman, jadi teman-teman udah ngerti belum sih tentang konseling individu ini? Untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.